Menggagalkan penyelundupan beras dan gula bersubsidi dari Malaysia ke Indonesia. Wow ya. Detik-detik kapal patroli KN Gajah Laut 404 yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir. Di mana tiktokers yang selalu tersiar di media-media tidak mengkritik tentang ini, tidak menegur kerajaan anda. Penjuru yang ada di Malaysia mungkin ibaratnya sebagian besar berasal dari Indonesia, tapi ada juga mungkin yang sebagian berasal dari Malaysia juga. Pembelinya dari mana rata-rata? Dari Malaysia. Malaysia semuanya. Dari Sabah, dari Singapura, macam-macam. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan ya, amin. Oke, nah ini kita masih membicarakan pasal beras ya. Nah, masih ramai lah yang berkomentar ya, khususnya itu adalah netizen Konoha yang mengatakan Malaysia itu tak ada beras, krisis pangan dan sebagainya. Tapi ternyata ya teman-teman, ini ada satu berita yang saya jumpai. Nah, ini berita di Indonesia sendiri ya. Ratusan karung beras dan gula pasir subsidi gagal diseludupkan dari Malaysia ya. Seperti yang kita tahu kan, subsidi itu adalah hak daripada warga negara Malaysia. Tapi kenapa pula yang dikatakannya Indonesia itu banyak stok berasnya ya, tak mau impor ke Malaysia, dan mengatakan Malaysia yang tak ada beras gitu ya. Malah ini dicuri pula ya, diseludupkan pula ya, bukan berasnya saja. Ini adalah yang barang-barang bersubsidi. Pemirsa, ratusan karung beras dan gula pasir subsidi yang diduga ajan diselundupkan dari Malaysia ke Tarakan melalui pelabuhan di Nunukan berhasil digagalkan kapal patroli KN Gajah Laut 404. Inilah detik-detik kapal patroli KN Gajah Laut 404 yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir subsidi asal Malaysia. Ratusan karung beras dan gula pasir tersebut diduga akan diselundupkan ke wilayah Tarakan. Penangkapan dilakukan petugas di sekitar perairan Sungai Nyamuk, Sebatik, Kabupaten Nunukan. Pengungkapan berawal dari hasil pemantauan IMIK dan masyarakat, serta Satgas TNI yang diterima KN Gajah Laut 404 mengenai adanya dugaan aktivitas penyelundupan barang pokok bersubsidi di wilayah tersebut. Setelah melakukan pengejaran dan pemeriksaan, petugas berhasil menghentikan sebuah kapal kayu KM Lintas Samudra 07 yang diduga milik anggota Polairut berinisial L. Saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal, tim menemukan sebanyak 500 karung beras dengan total berat sekitar 5 ton, serta 400 pek gula pasir sebesar 14,6 ton. Seluruh muatan tersebut tidak disertai dokumen resmi seperti surat persetujuan berlayar, dokumen muatan, dokumen impor barang, surat izin usaha perdagangan. Tim Liputan Surya Borneo TV melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Udah ngopi belum? Wow ya, ada berita panas di mana Bakamla menggagalkan penyelundupan beras dan gula bersubsidi dari Malaysia ke Indonesia. Wow ya. Diduga oknum Polairut terlibat di dalamnya. Tahu apa itu Polairut? Polisi Kelautan dan Udara ya, Indonesia. Diduga terlibat di dalam penyelundupan beras dan gula subsidi Malaysia ini. Wow, luar biasa ya. Bukankah hari itu Pak Presiden kita berpidato ya, katanya Jepang krisis beras, bahkan Malaysia pun krisis beras katanya. Tapi coba lihat ini ya, bertantan beras dari Malaysia diselundupkan ke Indonesia. Berarti beras di Malaysia melimpah banyak ya, sampai ada oknum yang menyelundupkan ke Indonesia. Luar biasa ya. Terbaiklah Bakamla. Teman-teman, nah itu tadi beritanya ya, disuludup ya. 500 karung ya tadi katanya kan, beras dan juga
gula pasir ya. Nah, itu adalah barang-barang bersubsidi Malaysia dan itu adalah hak-hak warga negara Malaysia di sini ya. Tak boleh dibawa keluar daripada Malaysia ya, kecuali misalnya impor beras. Nah, tapi barang-barang itu yang tidak bersubsidi, nah itu mungkin diperbolehkan, tapi itu pun harus ada izinnya juga ya. Sebenarnya di Indonesia pun masih ada juga kekurangan kan, tapi ya katanya Malaysia pula yang krisis pangan kan. Indonesia bukan semuanya itu ya mendapatkan akses sesenang yang mungkin di kota-kota ya. Contohnya ini di daerah Kalimantan sana ya. Mereka ambil mungkin daripada paling dekat Sarawak ya. Di sana jadi barang-barang di sana ya mereka seludup melalui Sarawak sampai ke Kalimantan. Ternyata ini adalah berita daripada Indonesia, tapi orang Indonesia pun tak paham juga bahasanya ya. Nah, terlihat daripada salah satu komentar, katanya kaya Malaysia, kenapa sampai jualnya ke Indonesia ya? Aduh, subsidi habis bukan buat masyarakat, namun dimasukkan ke Indonesia. Nah, inilah ya yang aduh, tak paham dia. Padahal ini sudah jelas-jelas bahasa Indonesia. Oke, nah di sini ada yang jelaskan beras itu dicuri warga Konoha. Katanya kaya dengan beras, tapi mencuri beras Malaysia. Apalagi disubsidi ya. Mesti tak boleh juga ya, kena tangkap ini. Gubernur Kalimantan Utara malu masyarakat perbatasan terpaksa bergantung pada Malaysia. Nah, ini ada itu hari saya reaksikan, tapi sudah 1 tahun ke 2 tahun yang lalu itu orang-orang daripada Kalimantan itu mereka berjalan kaki tahu melalui hutan-hutan itu ya untuk menjual barang-barangan mereka, hasil tanaman mereka ya, dan orang-orang Malaysia yang membelinya. Nanti kita tengok ya video di perbatasan langsung. Ini menarik ini di Sarawak tepatnya. Izin menggambarkan suasana di kawasan perbatasan. Indonesia merdeka sudah mau 100 tahun, tetapi kondisi jalan begini, Bapak Pimpinan. Saya pernah 60 kilo itu 6 jam. Jakarta Bogor di sini kita tidak sampai 1 jam, tetapi di sana itu 60 kilo itu 6 jam. Terakhir tahun 2023 saya lewat darat, Pimpinan, dari Malino ke Krayan Induk, saya tempuh 3 hari 2 malam. Kami menginap di pinggir jalan yang mobil kami itu diderek dengan bulldozer atau ekskavator. Kalau suasana hujan dan sekarang ini kondisi jembatan banyak sekali yang putus, masyarakat secara swadaya membangun menggunakan batang-batang kayu. Nah, kalau tidak begini juga ya, itu di perbatasan mereka tidak sana mendapat pasokan sembako. Dan kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berupaya memberikan subsidi angkutan orang dan barang kepada masyarakat kami yang ada di perbatasan. Setiap tahun kami anggarkan 15 miliar. Tapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi. Seperti di pembangunan perbatasan PLBN di Long Nawang, itu menggunakan material, terus terang menggunakan material dari Malaysia. Di Krayan kalau pimpinan ke sana mungkin dari bersama anggota Komisi 2 misalnya ke Krayan, Pak Deddy Sitorus sudah tahu, di sana mobil itu tidak ada plat Indonesia. Semua berplat Malaysia. Oh iya kah? Mobil R4. Makanya kemarin izin pimpinan kami menghadap Dirjen Penerimaan Keuangan, mudah-mudahan kami juga bisa menghadap bea cukai. Ini mobil kan sudah dibeli oleh masyarakat. Bagaimana nanti statusnya manakala akses darat tembus? Kita mau diberlakukan seperti Batam. Dia hanya berlaku di wilayah Batam dengan plat khusus. Wilayah Sabang, Pulau Sabang juga demikian. Kendaraan dari luar tapi tidak boleh dibawa keluar dari pulau itu. Nah, untuk Krayan itu bisa saya sampaikan satu sak semen mungkin sama dengan saudara kami di Papua. Satu sak semen itu harganya 900.000 satu sak. Ada 2 wilayah kami, ada beberapa wilayah memang akses darat yang belum tembus pimpinan. Semua menggunakan moda transportasi udara.
ataupun lewat sungai yang arum jeram. Arum jeram kami sudah lalui semua pimpinan sampai batas-batas perbatasan. Karena ingin saya melihat bagaimana susahnya masyarakat saya di perbatasan. Ya. Untung mereka masih NKRI, tapi perutnya Malaysia pimpinan. Kita ini negara besar, negara Republik Indonesia, negara besar. Kita malu ketergantungan semuanya selalu dari Malaysia, malu sebenarnya. Tapi mau di apa? Memang kondisi keuangan kita ini yang belum mampu untuk menjangkau. Saya sangat sedih pimpinan. Saya 3 hari 2 malam itu makan nasi basi di tengah hutan. Bagaimana masyarakat saya? Kalau saya putarkan video-videonya, mungkin pimpinan dan anggota dewan yang terhormat bisa menangis melihat suasana masyarakat kita di Kalimantan Utara. Coba lanjut lagi gambarnya. Ya ini salah satu di Sungai Boh, Long Bangun. Ini yang tadi malam kami bicara diskusi dengan Gubernur Kalimantan Timur. Mudah-mudahan Gubernur Kalimantan Timur bisa merealisasi panjang jalan lebih kurang 140 kilo. Itu sudah dianggarkan oleh Gubernur Kaltim, dan kami yang ada di Kaltara hanya 24 km. Insya Allah kami juga akan bekerja keras sehingga sembako itu bukan datang dari Sarawak. Mudah-mudahan sembako-sembako kami bisa bawa dari Samarinda. Gitu. Kami sudah diskusi dengan pejabat-pejabat di Kalimantan Timur malam lalu, tadi malam persisnya, malam Minggu. Walaupun libur apa, kami tetap bekerja untuk masyarakat. Dan salah satu kesulitan masyarakat juga di sana yang katanya BBM satu harga. Ya kalau Krayan itu masih ada BBM satu harga, tetapi di Apokayan itu BBM luar biasa harganya. Gas melon tidak akan kita temukan di sana pimpinan. Makanya kalau akses darat ini sudah bisa terkoneksi, walaupun tidak halus, tidak licin, tidak aspal, yang penting fungsional, bisa dilewati kendaraan roda 4, saya yakin masyarakat kami luar biasa, sembah sujud langsung mereka ini. Oke teman-teman, nah ini sedikit melenceng lah ya. Saya tadi video ini juga sudah menjawab ya banyaknya netizen-netizen Indonesia, kreator yang membuat konten katanya Malaysia ataupun di daerah Sabah dan Sarawak itu akan bergabung ke Indonesia. Sedangkan ya di Indonesia sendiri pun sangat kesulitan seperti ini kehidupannya ya. Apalagi Sabah Sarawak nanti bergabung, saya rasa tidak mungkin ya teman-teman. Tadi itu juga Kalimantan, di daerah-daerah Kalimantan itu masih bergantung juga sembako, barang-barang mereka itu bukan daripada Indonesia bagian daerah lainnya. Tapi tadi dikatakannya daripada pasokan di Sarawak. Nah terutama ya tadi tuh ada juga yang diseludup dan banyak juga yang barang-barang bersubsidi Malaysia. Nah kalau subsidi tak boleh dibawa keluar daripada negara ini. Tapi kalau barang-barang yang lainnya misalnya Milo yang non subsidi, nah itu boleh dibeli ya. Oke. Indonesia di dadaku, tapi perutku dari Malaysia. Itulah ungkapan yang diluahkan oleh Gubernur Kaltara, yaitu Kalimantan Utara. Dia sendiri yang mencakap rencana ini setelah baca habis, dan saya memahami. Dan itulah rintihan penduduk-penduduk di Kalimantan Utara, di mana kesempitan hidup. Bukan semua kita dilahirkan sayang, tidak, tapi kita perlukan usaha. Banyak penduduk-penduduk daripada Kalimantan Utara bekerja secara ilegal dan legal di Sabah dan Sarawak. Itu memang diketahui ramai. Dan mereka mendapat bekalan-bekalan barangan untuk keperluan harian daripada Sabah dan Sarawak. Itu diketahui ramai. Cuma saya nak bertanya kembali, di mana tiktokers yang selalu tersiar di media-media tidak mengkritik tentang ini, tidak menegur kerajaan anda tentang kealpaan ini.
sebaliknya kamu mencari keburukan dan kesilapan negara Malaysia. Kami di Malaysia, andainya penduduk Kalimantan Utara ingin bekerja di Sabah dan Sarawak, you are welcome. Jadi kenapa tidak petinggi-petinggi daripada pusat jajah Jakarta berbincang dengan Sabah dan Sarawak untuk mengambil lebih ramai pekerja-pekerja daripada Kalimantan Utara untuk bekerja di Sabah dan Sarawak. Itu sebaiknya kamu suarakan, bukan cari kesilapan dan mencari keburukan negara kami Malaysia. Sehingga kan kamu lupa tanggungjawab sosial kamu untuk memperjuangkan hak rakyat di Kalimantan. Itu adalah satu kesilapan yang amat besar. Saya bukan hendak mengejar anda, tetapi rencana ini telah membuka minda saya untuk bersuara ke mana anda selama ini. Selamat malam. Nah, tapi terlepas daripada itu semua, kasihan juga ya saya lihat kehidupan di Kalimantan sana. Tapi itulah ya, terbaik juga buat Malaysia, apalagi di bagian Borneo, di Sarawak. Terima kasih sekali lagi ya. Itulah saling membantu ya. Terbaik ya, kalian luar biasa. Nah, itulah kalian selalu hina-hina Malaysia, begini. Tengok warga kita, rakyat Indonesia sendiri, tapi di bagian lainnya kan, mungkin kalian tak terasa lah kan, kalian mungkin boleh menikmati semuanya, tapi di bagian daerah lainnya di Indonesia juga masih ada kekurangan, masih meminta bantuan daripada negara jiran kita, negara tetangga kita, yaitu Malaysia. So stop lah kalian menghina negara ini ya teman-teman. Dikarenakan masih ada saudara kita sebangsa dan setanah air kita ini juga masih mengharap bantuan daripada Malaysia. Oke, so gitu aja. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, ternyata ya di Sarawak ini orang-orang Indonesia yang berjualan, sedangkan yang membelinya itu adalah orang Malaysia dan berjualan di Malaysia juga, di Sarawak. Oke, kenapa seperti itu dan bagaimana hal itu terjadi? So, mari kita tonton video ini bersama-sama. Cium. Ramai juga ya orang-orang di sini. Boleh Kak ya? Sehat. Kita dari mana bang? Dari Sambas, Pemangkat. Halo, dari mana kita? Malaysia. Di mana? Muka? Oh, Muka itu masih wilayah Sarawak? Iyalah. Oh, Sarawak. Oh, bayarnya pakai apa ya? Ringgit atau rupiah ini? Ringgit lah ya, kan di Malaysia. Nah, jadi ini sepanjang jalan nih sampai ke belakang sana kurang lebih sekitar 1 kilo itu berderet orang jualan kayak gini semua. Yang semuanya itu warga Indonesia yang jualan. Ya Mas ya? Iya. Kita orang mana Mas? Pontianak di mana? Di Tanjung Raya. Tanjung Raya. Jadi kita berangkat hari apa? Hari Jumat. Nanti pulangnya hari? Minggu sore. Di Minggu sore seperti itu. Oh, ternyata seperti itu ya. Teman-teman, assalamualaikum. Ini adalah antrian masuk warga yang ingin belanja di Pasar Serikin. Jadi ini saya berada di Kampung Serikin, masuk wilayah Sarawak, Malaysia. Nih, jadi mobil-mobil ini atau kereta-kereta ini nanti akan berhenti di sana di tempat parkiran, kemudian menempatkan mobil, baru mereka berjalan kaki menuju warung-warung atau gerai-gerai yang ada di sekitaran sepanjang jalan depan sana. Nanti kita akan lihat seperti apa suasana pasarnya. Ya, Pasar Serikin namanya, yang hanya ada di waktu hari Sabtu sama hari Minggu. Jadi penjualnya itu sebagian besar warga Indonesia, tapi pembelinya kebanyakan Malaysia, warga Malaysia. Tempat jualannya ada di Malaysia, pembelinya yang jualan tapi orang Indonesia dan pembelinya warga Malaysia. Nih, jadi sampai sana nanti mereka akan berhenti, ada tempat pelataran gitu untuk parkir. Oke, ini kita mau coba jalan menuju ke gerai-gerai jualan warga yang ada di sepanjang jalan ini. Wah, ini banyak sekali pengunjung. Ini dari berbagai penjuru yang ada di Malaysia. Mungkin ibaratnya kayak misalkan
dari daerah Kucing, Serian, Serigai, atau daerah-daerah mana, bahkan dari Semenanjung, mereka ada atau datang ke tempat sini. Nah, kita mau coba lihat apa aja yang dijual warga Indonesia yang berada di Pasar Serikin ini atau berada di wilayah Malaysia ini. Nih, kira-kira semacam ini jualannya. Jadi segala macam ada di sini. Barang-barang dari Indonesia. Ya, sebagian besar berasal dari Indonesia, tapi ada juga mungkin yang sebagian berasal dari Malaysia juga. Harusnya rame ya. Halo, ya. Bisa dikata masa dia tak kena saya orangnya. Sehat. Kita dari mana, Bang? Dari Sambas. Sambas, Pemangkat. Bener yang kata Ici Inggo, di sini rata-rata yang dari Pemangkat. Muka sih macam kenal tapi masa dia nak kena saya kalau Iya, orang Cik. sini. Inggo, makasih. Biasa kalau di Facebook ada juga. Paling sering Dengan dia. buka ini ya. Siapa? Dari Pemangkat. Dari Pemangkat. Pemangkat di mana kita? Pemangkat di Jalan Melati. Jam Melati. Iya. Oh, jauh dari Sebangkau ya? Sebangkau. Sekitar Tempat Maulidnya jauh. Jauh. depan Oh. Bisa penjajah bang. Wah, ini boleh sekali-kali kita bawa Maulidi ke sini ya? boleh bang. Kali-kali bawa Maulidi ke sini. Nanti nginap di sini bang. Wah. Masa nak kena je. Kita jualannya ini, Kak? Iya. Ini dapat dari mana, Kak? Dari Indon. Dari Indonesia, maksudnya dari mana? Dari Jawa atau dari daerah Jawa. Oh, daerah Jawa. Ada juga yang dari daerah Sambas. Oh, nih kemarin kalau nggak salah saya kenal sama Alung itu. Alung daerah mana ya? Ujung sana lagi itu. Masuk Sambas juga. Itu bawanya Aruk kalau nggak salah. Dia alung-alung. Biasanya bawanya itu apa namanya? Biru. Rotan begitu ya. Tapi sekarang masih nggak? Masih, di Masih jalan nggak? Oh, sebelah di sana. sebelah sana. Oh. Jadi jenisnya kayak gini yang kita jual ya. Ramai juga. Iya bang. Bantal. Ini yang ramai bantal kali ya. Bantal. Oh. Apa namanya kabu-kabu? Kabu-kabu. Kabu-kabu juga ada dijual. Iya. Yang pembelinya dari mana rata-rata? Dari Indon, dari Malaysia. Malaysia semuanya. Oh. Boleh Dari- Kak? Dari Sabah, dari Singapura, macam-macam. Macam-macam dari Brunei juga ada. Ada. Mantap. Ini saya lihat ada QRIS juga, Pak. Iya, Ini iya. Menggunakan QRIS juga kita. Tapi Malaysia. Malaysia. Oh. Nah, ini ada juga yang menggunakan QRIS rupanya. Semuanya udah pakai QRIS kah? Enggak juga. Enggak juga, tapi kita aja. Ya. Ada juga yang lain-lain, ada juga. Oh. Tidak banyak. Enggak semuanya. Iya. Pakai bahasa Sambas enggak apa-apa, jangan pakai bahasa Indonesia biar kental bahasa Sambas. Bantal kan? Saya Bantal hitam macam ini. Saman sambil apa? Layan. Saya mau lihatkan apa orang beli. Yang ini kakak, yang hitam macam ini kak. Malah dapat memang saya lagi. Nih, jadi kalau mereka yang datang sini memang benar-benar mau beli. Yang hitam ini man. Dengan kawannya sekali depan. Duit sedikit-sedikit boleh kak ya? Atau barang-barang daripada Indonesia lebih murah ya? Betul teman-teman, atau seperti apa? Tahu di sini Kakak asal ada dari mana? orang-orang yang murni. Dari mana? Boleh komen ya. Penjara itu dekat ini, apa namanya? Kami dari Sibu. Oh, Sibu. Yang macam itu kan? Jauh lagi ya Sibu ya. Boleh kalian lain kan? Toke ini toke yang pakai topi itu tokenya. Ini lagi beli. Tadi sudah beli satu. Oh, udah kurang saya. Biasanya 5. Ini berapa satu bungkus ini? Iya. Banyak nih. Nah, ini ada juga jenis apa tampi. Ini kalau orang Malaysia sebut apa? Kak? Tampi sama berarti ya. Tampi juga. Nah, banyak belanja ini Kak. Dari mana asalnya? Miri, bukan? Miri. Oh, dari Miri. Oh, jauh dari Miri juga. Udah berapa kali ke sini? Udah sering? Baru? Oh, 2 kali. Oh, 10 tahun lepas datang sini. Berarti sebelum Covid ya, jauh-jauh dulu ya. Ini datang lagi ke sini. Belum jamak.
Oh iya, ya tahun 2007 itu nggak terlalu banyak dulu, belum banyak. Ya sekarang udah ramai sekali. Oke. Kak, mana kakaknya tadi? Kak, makasih ya. Saya jalan lagi ya. Iya. Mana bapaknya tadi? Makasih sama bapak. Ngantar barang kali. Oh, ngantar barang. Oke. Ya. Oke, kita lanjut jalan. Ini di sini ada yang jualan makanan juga. Ya. Rata-rata sambas di sini. Halo, Bang. Ya. Wow, ini banyak jenis. Ada pete juga dijual di sini, pete, terong. Wow. Ini maram namanya. Kak, ini namanya maram ya? Iya betul. Maram. Asam maram betul. Maram, asam maram. Macam-macam Iya, dijualnya asam ya. maram. Wah, berapa Pak Cik? Pemerintah. Hah? Astagfirullahaladzim. Mana perawatan nampak, Pak? Hah? Kita mantap di sini masih bertahan ya. Hah? Sekarang jualan apa? Jualan keliling saya. Keliling dah. Wah, ini obat-obat mantap nih. Mau balik ke sini kah? Siapa? Mau balik Belum tahu nih, mau lihat-lihat ya dulu. PLB-nya mahal. Oh iya. Ini kita semenjak Covid udah berada di sini ya. Udah. Udah. Paspor. Pakai paspor. Jadi kita masuk dari Dari Tebedu. Entikong. Oh, Tebedu. Jadi pakai paspor masuknya. Nah, Wah, rame. lumayan lah. Pakai ringgit ya. Ngitungnya ringgit terus ya. Nah, ini inget sama kan. Iya, tapi yang penting 2 hari kalau dapat 2.000 kan lumayan. 2 hari 2.000 ringgit. Bukan lagi lumayan. Bukan lagi lumayan. Pasti madu pasti aneh menurut saya. Nah, segala macam dijual di sini. Di sini ada apa namanya? Duster. Kalau orang sini nggak tahu nyebutnya apa, tapi kalau Indonesia nyebutnya duster. Jadi duster model Indonesia dibawa ke sini. Kita dari mana, Bang? Halo, dari mana kita? Indonesia. Di mana? Muka. Oh, Muka itu masih wilayah Sarawak. Iyalah. Oh, Sarawak. Oke. Luar biasa. Jadi ini sepanjang jalan nih sampai ke belakang sana kurang lebih sekitar 1 kilo itu berderet orang jualan kayak gini semua. Yang semuanya itu warga Indonesia yang jualan. Ya Mas ya? Kita orang mana Mas? Pontianak di mana? Di Tanjung Raya. Tanjung Raya. Udah lama ya di sini ya jualan ya? Saya baru. Oh, termasuk baru kita. Berarti sebelum Covid belum pernah ke sini. Belum. Oh, jadi ini baru-baru setelah Covid ya naiknya ya. Ini barang-barang Indonesia modelnya ya. Kita masuk dari mana? Dari Jagoy. Jagoy. Oh, berarti pakai PLB. Kalau yang dari mana namanya? Kucing dari Entikong pakai paspor harusnya. Di sini sewa ya rata-rata. Sewa. Sampai berapa nih? 100. 101 kali naik. Berarti 2 hari. 2 hari. 50. Iya. 100 itu berarti 350.000 ya? 700 ya. Hah? Iya, kalau dirubahkan 350.000. Sekarang 3.500 kalau nggak salah ya. 1 ringgitnya. Nah ini, berarti kita megang ringgit terus. Pulang dari sini langsung tukar, begitulah ya. Ini modelnya barang-barang dari kita semua ya, dari Indonesia. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Jawa, Dari Jawa terutamanya. Apa aja ada di sini. Ada semua. Yang termasuk barang-barang yang kuno-kuno itu ada juga ya. Barang-barang kuno itu ada juga. Apa ya? Lampu Petromax. Pokoknya zaman-zaman dulu itu ada juga di sini. Antik ya. Iya, di belakang. Pernak-pernik yang kayak dari Jogja gitu, kaligrafi segala macam ada semua. Pakaian lah terutamanya di sini pakaian. Iya, pakai. Sampai yang orang jualan apa namanya? Jualan obat-obatan juga Obat legend aja. orang Indonesia. Luar biasa. Oke Bang, makasih Bang ya. Siapa namanya Bang? Surya. Surya, saya izin untuk YouTube enggak apa-apa ya. Ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman karena ini sudah lumayan panas. Jadi saya sudah sampai ke belakang juga. Suasana pasarnya kurang lebih semacam ini. Ini termasuk
pasca COVID-19. Jadi sebelum COVID itu memang luar biasa ramainya, tapi ini tetap masih ramai. Mereka datang dari penjuru yang ada di wilayah yang ada di wilayah Sarawak atau di wilayah Malaysia. Pasar Serikin ini hanya ada di hari Minggu sampai hari Sabtu sama Minggu ya Bang ya. Jadi kita berangkat hari apa? Hari Jumat. Nanti pulangnya hari Minggu sore, Minggu sore seperti itu. Itu aja, mudah-mudahan ini sedikit bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.